Selamat datang, kali ini kita akan membahas sebuah buku yang, cukup kontroversial. Buku ini mengklaim bahwa apa yang terjadi di Yerusalem sekarang ini bukanlah kebetulan, tapi justru penggenapan dari nubuat kuno. Yuk kita bedah lebih dalam. Nah, kutipan ini langsung kena ke jantung pembahasannya. Argumen dari buku Imran N. Hussein ini adalah bahwa Yerusalem itu pusat dari sebuah rencana ilahi, panggung terakhir dari sejarah itu sendiri. Pernah nggak sih Anda nonton berita, terus mikir, kayaknya ada sesuatu yang lebih besar deh di balik ini semua? Teks yang kita bahas hari ini berargumen persis seperti itu. Bahwa peristiwa dunia modern ini bukanlah sekedar kekacauan acak, tapi justru bagian dari terungkapnya sebuah nubuat kuno. Oke, kita mulai dari gagasan utamanya dulu ya. Ide bahwa Yerusalem punya peran yang sangat unik dalam takdir akhir umat manusia, sebagai semacam ujian akhir dari kebenaran. Jadi menurut tafsiran ini, kota ini tuh bukan cuma sekedar lokasi geografis biasa. Ini adalah panggung kosmik, pusat yang dinubuatkan di mana babak terakhir sejarah manusia akan dipentaskan dan konflik antara kebaikan dan kejahatan akan mencapai klimaksnya. Nah, untuk memahami drama kenabian ini, si penulis memperkenalkan beberapa pemain kunci yang menurutnya, merekalah yang menggerakkan semua ini dari balik layar. Oke, yang pertama ada Dajjal atau Al-Masih palsu. Teks ini menyajikannya bukan cuma sebagai sosok individu di masa depan, tapi lebih seperti sebuah sistem penipuan yang sudah ada, yang tertanam dalam tatanan dunia modern kita, politik, dan keuangan, dan sudah aktif selama berabad-abad. Nah, disinilah interpretasinya jadi spesifik banget. Penulisnya mengambil sebuah nubuat tentang 3 hari dengan panjang yang berbeda dan memetakannya ke 3 kekuatan dunia. Hari pertama, yang bagaikan setahun, itu katanya kerajaan Inggris, yang dominasinya kan lama banget tuh. Hari kedua, bagaikan sebulan, itu Amerika Serikat, yang kekuasaannya lebih singkat. Dan hari ketiga, bagaikan seminggu, adalah negara Israel modern, yang diprediksi masa kuasanya bakal lebih pendek lagi. Ini seperti cara melihat sejarah modern sebagai jadwal kenabian yang sedang berjalan. Lanjut, agen kedua adalah Ya'juj dan Ma'juj. Menurut buku ini, mereka adalah kekuatan pendorong di balik peradaban kita yang modern, yang sekuler dan materialistis ini. Mereka bekerja sama dengan Dajjal, pada dasarnya menciptakan sistem global yang memuluskan tipu dayanya dan mempersiapkan jalan untuk dominasi dunia. Oke, jadi kalau ada kekuatan-kekuatan ini, gimana cara mereka melancarkan perangnya? Nah, penulisnya berpendapat ini bukan pertempuran pakai senjata biasa loh. Ini adalah perang yang dilancarkan melalui sistem kontrol yang tidak terlihat. Di slide ini kelihatan jelas banget bedanya. Di satu sisi ada perang yang bisa kita lihat, tank, tentara, yang masuk berita. Tapi menurut si penulis, perang yang sesungguhnya itu terjadi di arena yang nggak kelihatan. Kontrol atas keuangan, politik, dan sumber daya. Ini adalah pertarungan untuk jiwa peradaban itu sendiri. Senjata tak terlihat pertama, riba atau bunga. Buku ini bilang kalau seluruh sistem keuangan internasional yang dasarnya utang dan bunga itu bukan sesuatu yang netral. Itu adalah mekanisme yang memang dirancang untuk perbudakan ekonomi, memastikan kekayaan dan kekuasaan terpusat di tangan segelintir orang. Senjata kedua adalah syirik. Ini kan konsep yang biasanya berarti menyembah selain Tuhan ya. Tapi di sini, ini ditafsirkan sebagai sekularisme politik. Ini adalah gagasan bahwa negaralah, bukan hukum ilahi, yang menjadi otoritas tertinggi yang secara efektif menempatkan manusia di posisi Tuhan. Dan perang tak terlihat ini tuh nggak cuma di ranah keuangan dan politik aja loh, tapi meluas sampai ke kontrol atas sumber daya fisik yang paling mendasar yang menopang kehidupan. Seperti yang disiratkan kutipan ini, kekuatan pada akhirnya ada di tangan siapa yang mengontrol sumber daya vital seperti air. Nah, disinilah penulisnya langsung nyambungin kontrol sumber daya ini dengan nubuat. Dia mengutip sebuah hadis tentang pasukan Ya'juj dan Ma'juj yang meminum habis danau Galilea, dan dia menunjuk menurunnya level air danau saat ini sebagai bukti nyata kalau strategi akhir zaman ini lagi berjalan sekarang. Terus semua ini arahnya kemana? Nah, menurut teks sumber kita, semua kepingan ini bergerak menuju satu kesimpulan, akhir sejarah yang spesifik dan sangat dramatis. Penulis menjelaskan babak akhirnya dalam 4 langkah kenabian. Dimulai dengan kembalinya Nabi Isa, yang kemudian berujung pada pembersihan agama-agama palsu, kekalahan Dajjal serta Ya'juj dan Ma'juj, dan puncaknya ada di pertempuran terakhir yang menentukan untuk memperebutkan tanah suci. Dan untuk menggambarkan betapa intensnya konflik terakhir ini, si penulis menyajikan kutipan hadis ini.
Menurut tafsirannya, ini adalah nubuat di mana alam semesta itu sendiri, batu dan pohon ikut memihak dalam pertempuran final antara kaum Muslim dan Yahudi. Tapi, poin paling krusial bagi penulisnya adalah ini semua bukan sekadar prediksi masa depan yang jauh. Dia justru berargumen kalau tanda-tanda akhir zaman ini sudah kelihatan sekarang, hari ini juga. Buku ini pada dasarnya seperti memberi kita daftar periksa. Ia melihat fenomena-fenomena zaman sekarang seperti kembalinya orang-orang Yahudi ke Tanah Suci, atau penggembala tanpa alas kaki yang berlomba membangun gedung tinggi yang ia lihat di Teluk, dan membingkainya kembali bukan sebagai perkembangan modern biasa, tapi sebagai nubuat spesifik yang lagi tergenapi. Dan faktanya, semua tanda-tanda kecil ini menurut si penulis itu baru pemanasan saja. Karena dalam tradisi Islam ada yang namanya 10 tanda besar hari kiamat. Dan argumen utama buku ini adalah banyak dari tanda-tanda besar itu sekarang bertemu untuk pertama kalinya dalam sejarah, yang menandakan kita sudah berada di ambang akhir zaman. Jadi, apa nih kesimpulan dari semua ini buat kita? Bagi penulisnya, ini adalah sebuah tantangan mendasar terhadap cara kita melihat sejarah. Ini seperti menantang kita untuk mempertimbangkan kemungkinan kalau apa yang terjadi di dunia ini bukanlah kekacauan acak, melainkan bagian dari sebuah naskah ilahi yang sudah diatur sebelumnya. Dan itulah ide sentral yang provokatif dari buku Yerusalem dalam Al-Quran. Ini seolah-olah menantang kita untuk bertanya pada diri sendiri. Ketika kita melihat berita utama, apakah kita hanya penonton sejarah yang acak? Atau jangan-jangan kita ini justru peserta di halaman-halaman terakhir dari sebuah kisah kenabian yang sedang berjalan?